Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturani dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Ibu Rita Elvianis, SP MSE. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur hara. Apa sih unsur hara itu? Unsur hara adalah unsur terpenting yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Unsur hara terbagi menjadi dua, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Unsur hara makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Unsur hara mikro terdiri dari besi, mangan, zinc, tembaga, boron, molibdenum, klor, natrium, dan kobalt. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari adanya unsur hara di atas? Unsur hara makro. Yang pertama, nitrogen. Fungsi dari nitrogen adalah untuk merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Jika kekurangan nitrogen, warna daun akan kekuning-kuningan, pertumbuhan lambat dan kerdil, serta daun mudah kering dan dimulai kekeringan dari bawah daun. Jika kelebihan nitrogen, warna daun akan terlalu hijau dan tanaman terlalu banyak daun. Yang kedua adalah hidrogen. Hidrogen berfungsi untuk mengikat unsur hara sehingga bisa membangun tubuh tanaman. Jika kekurangan hidrogen, maka tanaman akan mati dan layu, dan jika kelebihan hidrogen, maka tanaman akan tergenang dan mati. Yang ketiga ada karbon dan oksigen. Fungsi dari kedua unsur ini adalah untuk proses fotosintesis dan respirasi. Jika kekurangan kedua unsur ini, maka proses fotosintesis dan respirasi tidak berjalan dengan baik, bahkan kemungkinan tidak terjadi. Jika kelebihan karbon dan oksigen, maka tanaman akan mudah terkena penyakit. Yang keempat ada fosfor. Fungsi dari fosfor yaitu menjadi transportasi energi hasil metabolisme dalam tanaman. Jika kekurangan fosfor, secara umum warna daun akan berubah keseluruhan menjadi hijau tua. Sering terdapat pigmen merah pada daun bagian bawah. Pembentukan biji dan buah akan berkurang. Tanaman pun akan kerdil dan kurang sehat. Jika kelebihan fosfor, maka penyerapan unsur terganggu, namun gejala ini tidak terlihat secara fisik. Yang kelima ada kalium. Fungsi dari kalium agar tanaman tahan penyakit, perakaran baik, dan penting dalam pembentukan klorofil. Jika kekurangan kalium, maka pinggiran atau tepi daun menguning, pucuk muda tanaman akan mati. Dan jika kelebihan kalium, maka pertumbuhan tanaman pun akan terhambat. Yang keenam ada magnesium. Magnesium berfungsi untuk menyusun bahan baku dan klorofil. Jika kekurangan magnesium, tepi daun mulai menguning dan klorosis terjadi di antara tulang daun hingga muncul bercak nekrosis. Jika kelebihan magnesium tidak bergejala spesifik, namun akan menyebabkan hambatan terhadap penyerapan. Yang ketujuh ada kalsium. Fungsi dari unsur kalsium adalah untuk menguatkan dan mengatur daya tembus serta merawat dinding sel. Perannya sangat penting pada titik tumbuhnya akar. Dan jika kita kekurangan kalsium, pertumbuhan akan kerdil atau lemah. Namun, daun atau pucuk muda akan menjadi melengkung. Daun atau tunas muda akan hangus. Pertumbuhan tunas pun terhambat. Ujung akar akan kerdil atau mati. Bahkan daun dewasa akan mengalami klorosis. Ujung daun akan gosong dan kerusakan buah seperti busuk. Jika kelebihan kalsium, tanaman tidak mampu tumbuh secara optimal pada tanah basah atau tanah ber-pH tinggi dari 8 sampai 14. Yang 8 ada sulfur.
Sulfur berperan dalam pembentukan klorofil serta meningkatkan ketahanan terhadap jamur. Jika kekurangan sulfur, maka daun mengalami klorosis pada seluruh daun muda. Jika kelebihan sulfur, maka daun akan mengkilap keputih-putihan tidak merata dan pertumbuhan menjadi lambat serta akar kerdil dan batang berdiameter kecil. Selanjutnya ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro yang pertama itu ada besi. Besi berfungsi sebagai pembentukan klorofil. Jika kekurangan besi, jarang terlihat dampaknya. Namun, jika ada, akan terlihat pada daun yang berubah menjadi hijau atau hijau kuning, hijau pucat, dan urat daun berwarna hijau gelap melebihi warna daunnya. Jika kelebihan besi, maka munculnya bercak atau bintil pada daun. Yang kedua ada mangan. Mangan berfungsi untuk penyusunan klorofil, kecambah, dan pemasakan buah. Jika kekurangan mangan, maka daun muda mulai menjadi kuning bahkan putih. Jika kelebihan mangan, jaringan pada tumbuhan akan mati dan berkeriput. Yang ketiga ada boron. Boron berfungsi membantu perkembangan pada bagian tanaman. Jika kekurangan boron, maka pada tepi daun akan mengalami gejala nekrosis dan daun yang di pucuk mulai mati. Jika kelebihan boron, maka daun berwarna hitam dan daun lebih gelap dibandingkan daun berwarna hijau normal. Selanjutnya ada zinc. Zinc berfungsi memberi dorongan terhadap pertumbuhan tanaman. Jika kekurangan zinc, maka akan terjadi penyimpangan pertumbuhan pada daun tua dan daun mati sebelum waktunya. Selanjutnya ada tembaga. Fungsi dari tembaga ini untuk pembentukan klorofil. Jika kekurangan tembaga, maka pada bagian daun muda dan ranting muda warnanya akan berubah dan kemungkinan mati lalu gugur. Yang keenam ada molibdenum. Fungsi dari molibdenum yaitu sebagai pengikat nitrogen untuk pembentukan protein dan menjadikan enzim pada bakteri bintil akar tanaman. Jika kekurangan molibdenum, maka daun berubah menjadi keriput dan melengkung seperti mangkok. Terkadang muncul bintil-bintil kuning di lembaran daunnya. Pertumbuhan tanaman terhenti dan mati. Yang terakhir dari unsur hara mikro ada klor. Klor atau yang sering disebut dengan klorin berfungsi untuk keseimbangan ion dan berperan dalam fotosintesis. Jika kekurangan klor, maka pertumbuhan daun yang kurang normal dan warna daun tidak sehat dengan warna daun seperti tembaga atau keriput. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.